Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Hikmah dari kelas Tadris IPS A dengan NIM 1201141427361. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah Sejarah Dunia. Soal pertama yaitu mengenai bagaimana latar belakang munculnya masa Renaissance di Eropa dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di saat itu dan hasil pemikirannya. Renaissance berasal dari kata renancita yang berasal dari bahasa Italia yang berarti kelahiran kembali. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Eropa sebelum masa Renaissance itu mengalami abad kegelapan, di mana terjadi kemandekan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat Eropa saat itu mengalami melatar belakangi masyarakat Eropa sangat buruk saat itu. Kondisi masyarakat saat itu sangat buruk, baik itu dari segi perekonomian, politik, dan terutama lagi dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu mengalami latar belakang yang buruk. Kemudian lahirlah Renaissance ini sebagai sebuah bentuk kelahiran kembali sebuah teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan baru. Kemudian juga dilatar belakangi oleh teosentrisme atau kepercayaan, yaitu dominasi gereja yang turut campur dalam segala bidang kehidupan dari ekonomi hingga politik. Gereja berkuasa di Eropa saat itu melebihi kekuasaan pemerintah dan berlaku semena-mena terhadap kebijakan. Bahkan saat itu yang kita kenal, gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa yang kita kenal yang disebut dengan indulgensi. Surat ini kemudian dibayar oleh masyarakat guna untuk kepentingan gereja yang kemudian dianggap sebagai surat pengampunan dosa. Masyarakat harus membayar untuk pengampunan dosa-dosanya. Hal ini memunculkan kaum humanis yang menginginkan tidak ada lagi campur tangan gereja dalam sistem kehidupan, terutama dalam hal politik. Kemudian ada pun tokoh-tokoh Renaissance dan ada pun hasil pemikirannya yang melahirkan gerakan-gerakan Renaissance. Yang pertama yaitu Rogen Bacon atau Rogen Bacon tahun 1214 sampai 1294. Rogen ini berpendapat bahwa pengalaman menjadi landasan utama bagi awal dan ujian bagi semua ilmu pengetahuan. Tokoh yang kedua yaitu Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543. Pendapatnya yang terkenal yaitu berkaitan dengan astronomis yang mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya itu mengelilingi matahari sehingga matahari menjadi pusat heliosentrisme. Kemudian yang ketiga yaitu Galileo Galilei, yaitu pada tahun 1546 sampai 1642. Di antara pemikirannya yaitu jumlah waktu yang sama untuk jatuhnya sebuah benda dari materi yang sama tanpa memandang bobot bila benda itu melewati medium yang sama, atau dengan kata lain, benda-benda yang jatuh bersamaan akan memerlukan waktu yang bersamaan pula untuk sampai ke dasar atau tanah. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 itu berkaitan dengan bagaimana lahirnya revolusi industri dan revolusi Prancis serta bagaimana pengaruhnya bagi Indonesia khususnya. Pertama adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu disebabkan oleh 3 hal atau 3 hal yang melatangi terjadinya revolusi Prancis, yaitu ketidakadilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, munculnya faham baru, kaum bangsawan
yang memegang peranan yang penting dalam bidang politik. Segala sesuatu ditentukan oleh kaum bangsawan, sedangkan raja hanya mengesahkannya saja. Sementara ketidakadilan dalam bidang politik terlihat dari pemilihan pegawai pemerintahan yang berdasarkan garis keturunan, bukan berdasarkan keahlian profesi. Sementara itu, rakyat biasa tidak diperkenankan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang menginginkan berakhirnya kekuasaan absolut Raja Louis XVI dengan faham rasionalisme mereka. Revolusi industri pertama kali dikenalkan di Inggris. Istilah revolusi selanjutnya yaitu revolusi industri di Inggris. Revolusi industri itu pertama kali dikenalkan di Inggris. Istilah revolusi Inggris pertama kali dikenalkan Frederick Engels dan Louis Auguste Bellecour pada pertengahan abad ke-19. Revolusi industri di Inggris dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu situasi politik di Inggris yang stabil. Yang kedua, Inggris kaya akan bahan tambang. Yang ketiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang mempermudah cara kerja manusia dalam sehingga hal ini meningkatkan produksi. Yang keempat yaitu kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk tingkat usaha. Yang kelima, pemerintahan menerbitkan perlindungan hukum untuk penemuan baru. Yang keenam, adanya arus urbanisasi yang besar akibat adanya revolusi agraria sebelumnya. Kemudian adapun pengaruh adanya revolusi Prancis dan revolusi industri bagi Indonesia adalah kemudian revolusi Prancis pengaruhnya bagi Indonesia yaitu lahirnya gerakan nasional di Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara kita adalah negara jajahan dari bangsa Belanda. Adanya revolusi Prancis, Indonesia berkaca dari situ bahwa kita perlu melakukan gerakan nasional agar kita mampu melawan penjajahan dari negara-negara penjajah, yaitu negara Belanda. Kemudian lahirlah pergerakan nasional di Indonesia yang kemudian memunculkan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan Industri Party, dan Taman Siswa. Hal ini dibuktikan bahwa secara nyata lahirnya Sumpah Pemuda yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Adanya paham demokrasi itu juga sebagai pengaruh dari adanya revolusi industri, adanya revolusi Prancis. Kemudian revolusi industri di Inggris itu juga mempengaruhi Indonesia, yaitu pengaruhnya bagi Indonesia di mana Indonesia juga terjadi pergolakan pemikiran baru, lahirnya faham-faham baru bahwa Indonesia juga harus melek terhadap teknologi yang memudahkan dalam proses produksi sehingga berjalan lebih cepat dari penggunaan secara manual. Itu lahirnya yaitu adanya mesin-mesin yang menggantikan pekerjaan manusia. Itu merupakan pengaruh dari adanya revolusi industri yang ada di Inggris. Dan soal yang ketiga yaitu tentang bagaimana peristiwa-peristiwa global penting selama Perang Dingin berlangsung antara Barat yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet di timur serta berikan dampak bagi Asia Tenggara. Baik, selama Perang Dingin berlangsung, Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet itu gencar melakukan berbagai cara untuk menunjukkan bahwa merekalah yang menjadi kekuatan dunia dan berlomba sekuat mungkin untuk menunjukkan pengaruh dan kekuasaannya, termasuk dalam menguasai negara lain dengan ideologi yang mereka bawa.
Amerika dengan ideologi liberalisme, kemudian ada Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Sejumlah peristiwa yang terjadi selama Perang Dingin diantaranya yang pertama yaitu Revolusi Tiongkok yang terjadi, yaitu perang saudara yang diperjuangkan oleh kaum nasionalis didukung oleh Amerika Serikat dan komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Yang kedua yaitu Perang Korea, perang yang terjadi antara tahun 1950 dan 1953. Konflik bermula ketika hasil pembagian semenanjung Korea yang dibuat Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1945. Utara didukung oleh Uni Soviet dan selatan didukung oleh Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu krisis rudal di Kuba. Peristiwa ini dimulai ketika Uni Soviet memasang pangkalan rudal di Kuba. Perang Vietnam, Vietnam Selatan dan Utara Uni Soviet. Adapun dampak bagi Asia Tenggara dari Perang Dingin tersebut dan adanya serentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Dingin, yang yaitu dampak bagi Asia Tenggara. Ada dua elemen penting dalam Perang Dingin yang kemudian memberikan dampak serius bagi kawasan Asia Tenggara yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Terjadinya Sino-Soviet split atau perpecahan aliansi antara RRT dan Uni Soviet yang kemudian mendorong Tiongkok untuk lebih agresif dalam kebijakan luar negerinya dalam mencari aliansi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara berkat kedekatan geografisnya dengan RRT. Lebih lanjut, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilandasi oleh domino teori menyebabkan terjadinya dinamika yang amat kompleks antara negara-negara di Asia Tenggara yang berhaluan komunis dan non-komunis. Masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara itu menaruh curiga satu sama lain sehingga konstelasi politik domestik di internasional antar negara di kawasan Asia Tenggara itu mengalami pergolakan karena saling memiliki karakter yang penuh kecurigaan dan sangat anti dengan campur tangan negara lain. Perang Dingin memecah belah di wilayah dan di wilayah Asia Tenggara dan mempengaruhi pengambilan keputusan baik di tingkat domestik maupun internasional. Sebagaimana yang kita tahu, meskipun Asia Tenggara adalah negara yang kebanyakan negara non-blok, namun pengaruh komunis dan liberalisme itu tetap menguasai Asia Tenggara. Seperti negara Vietnam, itu negara di Vietnam Selatan itu dipengaruhi oleh paham liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara di Vietnam Utara itu dikuasai oleh Uni Soviet yang berpaham komunisme. Selanjutnya soal yang keempat yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting pasca Perang Dingin. Peristiwa yang pertama yaitu runtuhnya tembok Berlin dan bersatunya Berlin Utara dan Berlin Selatan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Jerman Utara itu dikuasai oleh Uni Soviet dengan pengaruh komunismenya, dan Jerman Selatan itu dikuasai oleh Amerika Serikat dengan paham liberalismenya. Kemudian ketika Perang Dingin usai, kemudian runtuhnya tembok Berlin karena keinginan masyarakat Jerman Utara itu bersatu dengan Jerman Selatan karena adanya kemerosotan setelah ditinggalkan oleh kekuasaan atau pengaruh dari Uni Soviet. Kemudian masyarakat di Jerman Utara itu menginginkan bahwa mereka dapat bersatu kembali dengan Jerman Timur. Kemudian terjadi reunifikasi Jerman Utara dan Jerman Timur. Selanjutnya yaitu peristiwa runtuhnya Uni Soviet. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pemenang dari Perang Dingin yaitu pihak Barat, yaitu Amerika Serikat, sehingga
Uni Soviet sebagai kekuatan dari timur itu mengalami keruntuhan. Terjadi perpecahan Uni Soviet menjadi beberapa negara yang berpaham komunisme. Kemudian peristiwa pasca Perang Dingin selanjutnya yaitu bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Vietnam Utara dibagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara yang dipengaruhi oleh Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan dari pihak Barat yang berpaham imperialisme. Kemudian pasca Perang Dingin terjadi penyatuan kembali Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Hal ini juga dilatar belakangi karena pihak Amerika Serikat yaitu pihak Barat itu mengalami kekalahan pada Perang Vietnam, sehingga Vietnam dapat bersatu kembali hingga menjadi negara yang utuh, tidak ada lagi Vietnam Barat dan Vietnam Timur. Baiklah, selanjutnya yaitu soal kelima, yaitu mengenai kondisi kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Berakhirnya Perang Dunia Kedua bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama yaitu beberapa negara berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaannya melalui perlawanan-perlawanan terhadap negara-negara yang menduduki atau menjajahnya. Yang kondisi yang kedua yaitu ada juga negara yang menunggu hasil keputusan dari negara yang pernah mendudukinya, yaitu mengenai status negaranya. Seperti negara Filipina, Malaysia, dan Singapura. Kemudian negara-negara yang berusaha mempertahankan dan memperoleh kemerdekaannya itu seperti negara Indonesia, Myanmar, Vietnam. Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaannya itu dari pihak Belanda. Sementara negara Myanmar itu berusaha menolak kedatangan Inggris karena sebelumnya Myanmar itu dikuasai atau dijajah oleh negara Inggris. Selanjutnya yaitu Vietnam, yaitu berusaha itu menolak kekuasaan Prancis karena sebelumnya negara Vietnam itu dikuasai oleh Prancis. Soal selanjutnya yaitu soal keenam mengenai latar belakang terbaginya Jerman Barat dan Jerman Timur dan bagaimana proses penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur sebagai negara yang berdaulat. Pada tanggal 23 Mei 1949 berdiri Republik Federal Jerman dengan wilayah di Jerman Barat yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pendirian Republik Federal Jerman tersebut memicu wilayah timur yang dikuasai oleh Uni Soviet melakukan hal serupa, yaitu pada 7 Oktober 1949 berdiri Republik Demokratik Jerman. Wilayah Jerman kemudian terbelah menjadi dua bagian, baik secara administratif, politik, ataupun ideologi. Jerman Barat itu condong kepada blok Amerika Serikat serta dipengaruhi oleh paham liberalisme kapitalisme. Sebaliknya, Jerman Timur itu memihak kepada blok Uni Soviet di timur yang berhaluan komunisme. Keberadaan kedua negara ini turut memanaskan Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Berlin yang secara geografis itu termasuk wilayah timur Jerman pun ikut terbagi mengikuti bagian Jerman Timur dan Jerman Barat. Kota Berlin itu kemudian menjadi ibu kota Jerman Barat, sedangkan Berlin Timur menjadi wilayah Jerman Timur. Kemudian memasuki periode tahun 1970-an, tensi antara blok sosialis Jerman Timur dengan blok liberalis Jerman Barat itu mulai mengendur atau mulai memudar pengaruhnya.
Kanselir Jerman Barat waktu itu yang bernama Willy Brandt mengambil kebijakan untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Jerman Timur. Pada dekade itu, Uni Soviet mengalami kemunduran lantaran terjadinya korupsi dan perang dingin yang tidak membuahkan hasil bagi mereka. Yang kemudian puncaknya yaitu pada tahun 1985, pemimpin Uni Soviet yaitu Mikhail Gorbachev itu menerapkan kebijakan politik bernama Glasnost dan Perestroika. Kebijakan tentang reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi menjadi awal kejatuhan rezim komunis Uni Soviet. Kemudian tak lama kemudian warga Jerman Timur itu mulai aktif memprotes rezim pro-Uni Soviet di negaranya dengan menunjukkan ketidakpercayaan publik dan menuntut reformasi. Situasi politik Jerman Timur memanas saat puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut reformasi pemerintahan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1989 di Leipzig, demonstrasi massa di Leipzig tersebut menular ke Berlin. Hampir 1 juta warga Jerman Timur ikut berdemonstrasi yang bertajuk Revolusi Alexanderplatz di Berlin pada 4 November 1989. Pada peristiwa ini banyak massa yang datang memanjat tembok Berlin dan membongkar beton tembok dengan palu. Peristiwa yang menjadi awal kejatuhan Jerman Timur ini disebut sebagai runtuhnya tembok Berlin. Adanya keinginan untuk melakukan reunifikasi kemudian direalisasikan melalui perundingan 4+2 yang dilakukan di Jerman Barat dan Jerman Timur beserta 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua. Melalui traktat tersebut, Jerman Barat dan Jerman Timur itu bersepakat untuk bersatu kembali, membentuk sebuah negara yang utuh. Itu membentuk sebuah negara yang tidak ada lagi pihak Barat dan pihak Timur. Sebulan setelah itu, Jerman Timur resmi melebur ke Jerman Barat. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal yang ke-7, yaitu gerakan nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika serta tokoh-tokoh yang muncul pada pergerakan tersebut. Gerakan nasionalisme di Asia Afrika yaitu gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Asia dan Afrika atas imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa terhadap kawasan di Asia dan Afrika. Di negara Asia ada pergerakan nasionalisme yang terjadi di beberapa negara seperti negara India, Indonesia, Filipina, Turki, Jepang, Cina. Sementara di wilayah kawasan Afrika itu ada negara Libya, Mesir, Angola, dan Afrika Selatan. Kemudian adapun tokoh-tokoh nasionalisme pergerakan nasional pada kawasan Asia dan Afrika. Pada kawasan Asia, yang pertama di negara Jepang ada tokoh yang bernama Meiji Tenno yang memproklamirkan Charter Out atau Sumpah Setia. Jepang ini melawan pengaruh kekuatan asing atau Barat karena negara Jepang ini ingin mempertahankan kebudayaan asli mereka, sehingga adanya memproklamirkan diri sebelum adanya Meiji Tenno ini memproklamirkan Charter Out ini, negara Jepang itu sangat anti terhadap pengaruh asing karena ingin melestarikan budaya asli mereka. Kemudian setelah adanya pengaruh dari Meiji Tenno ini, kemudian negara Jepang ini baru mampu menerima pengaruh dari pihak asing karena sebelumnya menganggap bahwa negara Jepang ini negara yang tertinggal dari
pihak barat karena tidak mau menerima pengaruh dari pihak barat, sehingga mereka dikatakan sebagai negara yang tertinggal dari segi ekonomi, politik, dan teknologinya. Kemudian ada negara India yang tokohnya yang terkenal yaitu Mahatma Gandhi, yang terkenal dengan 4 ajarannya, yaitu ahisma, yaitu melawan musuh tanpa kekerasan, hartal atau mogok kerja sebagai bentuk protes ketidakadilan atau tanda berkabung, yang selanjutnya yaitu Satyagraha, yaitu setia kepada kebenaran dan menolak bekerja sama dengan penjajah Inggris. Itu yang terakhir yaitu Swadesi, yaitu hidup dengan usaha sendiri yaitu negara Filipina. Tokohnya yang terkenal yaitu Jose Rizal. Dan negara Filipina ini mempertahankan diri dari pengaruh penjajahan Spanyol. Kemudian negara Turki yang tokoh terkenal yaitu Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk. Itu hal ini terjadi karena adanya nasionalisme yang terjadi di negara Turki, yaitu melemahnya kekuasaan Turki Ottoman. Yang selanjutnya yaitu negara Cina, tokohnya yang terkenal yaitu Sun Yat-sen, itu melawan dinasti Manchu atau dinasti yang memimpin negara Cina saat itu. Adapun yang terakhir yaitu negara Indonesia, tokohnya yang terkenal sebagai gerakan nasionalis yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Sutomo, Subarjo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asyari, dan Muhammad Yamin. Beberapa tokoh yang disebutkan hanya beberapa tokoh. Sebenarnya selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pergerakan nasionalis di negara-negara Afrika. Yang pertama ada negara Mesir, yang tokohnya yang terkenal yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yaitu melawan Inggris dan Prancis. Yang kedua yaitu negara Libya. Tokoh yang terkenal yaitu Raja Idris El-Sanusi, yaitu melawan kekuatan penjajahan Italia. Yang ketiga yaitu Aljazair, tokohnya yang terkenal yaitu Ahmed bin Bella, yaitu melawan kekuasaan Prancis yang ada di Aljazair. Demikian UAS yang dapat saya jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.